Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Kembali lagi bareng kita dengan tim Kopi Sipil. Malam ini kita merayakan malam Natal, Mas ya. Ya, sebenarnya hari ini udah Natal, Mas. Natal. Jadi kita hari ini yang bagi teman-teman merayakan Natal, Mengucapkan selamat Natal. Dan juga kemarin untuk para ibu-ibu tangguh, Oh iya. ini mengucapkan selamat Hari Ibu. Dari sini ada yang jadi ibu? Belum? Atau enggak? Kirain ada yang jadi ibu-ibu. Gimana Natal tuh? Gimana Mas? Liburan kemana? Natal libur apa enggak? saya libur pulang sih, Mas. Jelas pulang ke tempat orang tua. Ya, sekalian ngucapin selamat Hari Ibu ke ibu kemarin. Terus ya sekarang masih acara kumpul-kumpul keluarga sebenarnya sih. Kalau Mas Hendra? Jadi liburan pun tetap rekaman kita nih demi Demi mendengar para kalian. sobat Kopi Sipil semuanya. Ya, karena kita tetap masih mau berbagi, Mas. Walaupun udah Natal-Natalan, sekarang kita ngasih kado Natal. Mungkin ada yang juga malam Natal tapi masih di proyek. Gak apa-apa Mas ya. Banyak itu Tanggung jawab. harusnya. Saya juga tahun-tahun sebelumnya Natal itu di proyek. Untungnya tahun ini bisa libur. Setidaknya ada kompensasi lah. Iya. Bosnya kompensasi ini nggak pulang Natal, dia masih mengerjakan proyek. Gimana? Nggak ada kayak gitu. Mungkin dia loyalitasnya tinggi terhadap project itu. Relatif tinggi. Lalu dulu pernah juga pas Natal itu pas ngajar Rough Foundation, Mas. Jadi Rough Foundation itu kan namanya Rough Foundation itu nggak boleh ngajar berhenti. Oh Jadi iya. selama Dia harus 2-3 hari itu Malah nggak bisa ditinggal. nggak bisa ditinggal. Lalu kondisi itu pas tanggal 25. itu termasuk mes konkret ya. Ya, Mas Kobre. Itu nggak boleh terputus. Ya. Harus continue Mas ya. Ngecor terus. Ngajar kurang lebih 2.000-3.000-an GB lah. Pas itu dan berprogres ini nggak bisa ditinggal. Jadi Tapi mungkin ada yang saat ini teman-teman yang pas Natal dia tidak bisa bertemu dengan keluarga, tetap di project kan. Pastilah itu. pasti ada yang Demi mengejar target. apalagi kalau ngomongin perusahaan konstruksi tahun-tahun akhir tahun gini masih dikejar penjualan. Jadi untuk laporan ke perusahaan nanti untuk pertimbangan ke investor atau pembeli saham seperti itu. Satu hari kerja itu penting banget ya buat progres konstruksi. Jadi bagi kalian, saudara teman-teman yang saat ini sedang merayakan Natal, kita ucapkan selamat Natal. Natal Dan bagi yang masih di project, belum bisa berkumpul dengan keluarga, semoga dengan kita nggak harus ketemu tapi bisa lewat video call ya. Ya, bisa. Sekarang kita kan juga masih masa pandemi nih. Mungkin takutnya kalau maksain pulang nanti malah jadi membawa virus ke menyebarkan virusnya. Pokoknya tetap semangat aja lah buat teman-teman yang Tetap jaga protokol kesehatan. Kita juga di sini menjaga protokol kesehatan. Kita menggunakan masker. kita ini jaraknya 1 meter nih. Nah, Kalau ada orang kita teriakan. Kan nggak mungkin kita berdempet-dempet, kita kan cowok nggak normal. Normal lah. Oke, masuk malam ini kita bahas apa sih? ya. Ini kan kemarin kita udah bahas macam-macam ya, dari manajemen proyek, terus ngomongin soal manajemen konstruksi. Nah, sekarang kita mau ngomongin dikit soal BIM nih. BIM. Apa sih BIM? Nah, di sini kan ada Mas Sabto yang dia tuh advance di bidang BIM. ya, mungkin kita sekarang bisa langsung mendengar nih dari salah satu yang sudah berpengalaman di bidang BIM ini. Jadi Mas, apa sih BIM itu? Oke, kalau ngomongin BIM, sebelum kita bicara soal lebih lanjut ke BIM, kita harus tahu fundamentalnya BIM. Wah, apa itu Mas? Sedikitnya sebelumnya saya akan cerita penggambaran sejarah konstruksi engineering di loncatan zaman. Mungkin di tahun 90-an. Nah, di tahun 90-an itu sebelum kita terbiasa menggunakan AutoCAD, kita masih menggunakan manual drawing. Oh, saya ngalamin tuh Manual semester 1 drawing, doang kan? di dulu waktu kuliah. Ya. Oh, ini gambar manual pakai kalkir itu ya? Kalkir, tangan, Oke. freehands. Para insinyur zaman dulu masih menggunakan teknologi yang namanya Rapido. Iya, itu merek Pak D. Tangan.
Rapid itu merek ya? Atau Dari nama alat? nama alat. Kalau start, itu. Mungkin kalau yang mau promosi bisa ya. Boleh mungkin kita bisa dapat endorse ya. Nah, dari zaman itu kita masih menggunakan manual kan, dengan sebuah teknologi alat berupa tangan. Yes. Tangan ciptaan Tuhan. Kita menggambar, nah, situ kan pasti banyak waktu yang dibutuhkan dan banyak tim yang bekerja di situ. Iya. Baru ketika mungkin tahun mendekati 90-an dan awal 90-an, 91 sampai 98, kalau setahu saya belum pernah lihat secara bentuknya, tapi pernah lihat sekilas. Ada rilis sebelum AutoCAD, Autodesk, baru muncul AutoCAD. Oh, jadi sebelum AutoCAD yang biasa kita kenal sehari-hari sekarang itu ada lagi Autodesk sebelumnya. Rilis namanya. Namanya rilis, itu bukan rilis 98, rilis 99. Oke. Itu saya pernah dengar seperti itu. Saya cuma Software untuk menggambar juga tuh. ya, software menggambar mungkin nggak secanggih Autodesk, AutoCAD sekarang ya. Yeah. AutoCAD sekarang. Jadi pemrogramannya mungkin masih sederhana, basic pemrogramannya. Oke. Nggak secanggih sekarang tampilannya atau fitur-fitur AutoCAD yang saat ini. Nah, di saat itu kan orang harus segera mengupgrade kemampuannya Pasti. untuk mencoba ke rilis kemudian ke AutoCAD. Dan di negara kita pada waktu tahun itu mungkin tahun awal 2000-an nggak semua orang bisa AutoCAD. Oke. Perjalanan konstruksi kita kan seperti itu. Kenapa harus beralih ke AutoCAD? Ke media komputerisasi? Karena ya itu tadi, kita lebih ringkas, lebih cepat, terus pengolahan datanya kita lebih cepat. Gambar muncul dihitung oleh para QS untuk jadi acuan volume dan segala macam. Itu sampai beberapa tahun belakangan ini, itu metode yang sering kita gunakan. Muncullah namanya drafter. Dia menggambar soft drawing atau gambar DFD, perencanaan, terus dihitung oleh orang lain, orang QS, kan? Muncul volume, muncul RAB, atau mungkin untuk kebutuhan tender RAPT. Nah, itu dia ada 2 person, drafter sendiri, QS sendiri, ibaratnya seperti itu kan. Nah, ketika di project, mungkin bisa terjadi miskomunikasi atau human error. Software yang diciptakan oleh drafter mungkin tidak terdelivery dengan baik oleh seorang QS. Mungkin terjadi hal seperti itu. Maka di loncatan di zaman sekarang itu mencoba minimalisir kesalahan tersebut. Nah, muncullah BIM. BIM sebenarnya juga udah pernah lihat, itu katanya udah lama. Bahasa-bahasa itu sebenarnya udah lama. Mungkin ada perusahaan yang sudah lebih mengkompetensikan itu untuk lebih dimaksimal gali lagi baru sekarang ini, mungkin di tahun 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Nah, sedangkan BIM itu kalau secara bahasa Building Information Modeling, nanti dari sebuah modeling kita bisa mendapat informasi-informasi yang kita butuhkan, baik berupa volume yang pada umumnya volume, material, analisis segala macam yang kita bisa gunakan untuk output berikutnya. Tadi kan ngomongin soal perhitungan volume ya. Jadi antara si drafter dan QS ini kadang-kadang ada miss gitu ya. Mungkin cara gambarnya bunyinya apa, tapi QS punya interpretasi yang lain gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin sifatnya yang ketika ada banyak perubahan, ini yang gambar drafter, para drafter ini menggambar sesuai perubahan kan. Ada mungkin 10-20 perubahan dia menggambar, ya juga menjadi soft drawing kalau dalam fase konstruksian. Mungkin tidak terdelivery dengan baik bagi QS, cuman dia hitungannya cuma 15 gambar yang dia rubah, yang dia hitung. Oh, pernah saya Mas. Pernah jadi gitu kan, tidak dihitung. Modelnya ini kita udah mengajukan gambar soft drawing di ACC. Nah, dari itu QS sudah ngitung volumenya nih. Ngitung volume, dia submit ke logistik, beli barang, misalnya kelapa itu saniter, sejumlah itu. Sebenarnya gambar soft drawing, ternyata masih ada revisi lagi. Revisi. Nah, proses revisi ini juga
gambarnya berubah, desain ganti, wah itu semakin panjang lagi. Kalau cuma R0 ke R1 nggak apa, mungkin bisa. dari satu item pekerjaan RFI mungkin nggak cuma sampai R1, mungkin R3 ke R4 itu cuma satu RFI. Gimana kalau ada 20 surat RFI? Bakal susah trackingnya. Iya. Nah, mungkin bagi yang drafter ya konsentrasi ke drafter tanpa memberikan pengertian ke QS, Mas yang berubah ini. Ya. Ke lapangan yang berubah ini. Ya, idealnya emang gitu Mas. Cuma emang harus diakui kalau di lapangan itu kan apalagi desain ya dengan target harian kita yang padat, terus masing-masing juga punya kesibukan sendiri-sendiri, kadang-kadang komunikasi itu sangat susah, apalagi kalau orangnya nggak klop. Nah itu jadi problem lagi. Bodo amat dengan kerjaan yang penting kerjaan selesai, mungkin terjadi miskomunikasi. Itu baru satu internal di kubu kontraktor gitu ya. Belum lagi ke nanti owner atau ke MK, beda lagi gitu. Nah Mas, kalau yang saya tangkap nih, saya kan awam nih soal BIM. Cuma yang saya tangkap dari penjelasannya nih, berarti BIM salah satu bentuk inovasi lebih baru lagi dari AutoCAD atau Autodesk nih. Ya. Benar? Itu bentuknya software atau gimana Mas? Nah, banyak yang bilang BIM itu software, tapi tidak dipungkir karena dulu ceritanya itu ketika para vendor, mungkin kita nyebutin merek ya, Autodesk atau Tekla, ketika dia mendemokan softwarenya, Revit adalah BIM. Beda lagi dengan vendor yang lain, Tekla bilang ya ini adalah BIM. Nah, dia memberikan informasi modeling itu. Jadi banyak software di sana itu yang ada kelebihan dan ada kekurangan lah. Setiap software ada kelebihan dan kekurangan untuk basic pemodelingan. Nah, di tingkatnya modeling itu, kalau dulu kita masih pakai 2D, 2D, struktur kita superimpuskan dengan arsitek, terus superimpuskan lagi dengan ME, plumbing. Itu kalau yang bukan orang teknikan, dia nggak akan ngerti. Tapi dengan bentuk visualisasi 3 dimensi, kita langsung nangkap dengan satu bahasa yang sama. Oh, ternyata setelah kita satukan, terjadi ketidaksinambungan antara struktur dengan ME misalnya. Entah itu bahasanya clash. Ternyata jalur pipa terkena dengan balok. Nah, sebelum dilaksanakan di lapangan, kita sudah mendeteksi hal tersebut sedini mungkin ketika tahap diskusi atau tahap perencanaan. Oh, jadi salah satunya itu ya pertimbangan ketidaksesuaian antara gambar struktur dan gambar yang lain gitu ya. Gitu. Ini saya juga baru ngeh tuh. Ketika kenapa kita harus dulu pakai kertas kalkil? Itu kan biar kalau ditumpuk tuh kelihatan nih atas gambar struktur bawah arsitek. Ya, tapi tidak ketika untuk bikin potongan atau bikin tampaknya, itu kan butuh effort, usaha lagi. Itu kalau cuma satu kali revisi nggak apa-apa. Tapi kalau udah banyak perubahan, dia nggak nge-link terhadap gambar yang lain. Saya berarti bisa langsung bikin potongan nih? Bisa. Ketika kita mengubah modeling, berubah misalnya contoh, kita mengubah elevasi balok atau dimensi balok, kita nggak perlu repot-repot lagi bikin gambar dari tampak atau dari potongan. Kita tinggal ada fitur section, kita udah langsung muncul seperti ini tampaknya. Oh, jadi yang aku tangkap tuh ini, dia ketika kita ngomongin kita gambar balok lah, kita gambar balok itu bukan kita menggambar balok, tapi kita memodelkan balok di situ. Jadi itu si balok mau kita potong section atau mau kita potong section yang lain juga dari tampak samping kiri atau tampak depan, tetap dia adalah komponen balok gitu ya. Komponen balok. Karena kita menginput data, bukan menggambar modelingnya. Input. Semisal desain awal balok ukuran 30-70 semua lantai. Ketika kita cuma menginput saja. Berarti kita bentuknya tuh menginput data ya, bukan seperti mengedit gambar 3D-nya atau gambar, misalnya kita mengedit gambar di denah, itu akan otomatis teredit juga di tampak. Oh, itu bisa. Otomatis karena itu bentuk modeling, Mas. Modeling. Jadi gambaran saya kalau lebih ke sederhananya, kalau dulu ada film Iron Man yang dia men-scan sebuah bangunan yang sudah jadi menjadi data, terus dia bisa masuk ke ruangannya. Itu kan dari bangunan udah jadi menjadi data berupa 3D, terus dia bisa masuk ke dalamnya. Kita balik, kita udah punya data dulu,
kita bisa mengetahui segmen apa, bentuk modelnya seperti apa, dan situ fasilitas apa aja, baru kita bisa kerjakan tanpa ada kesalahan dan keliruan di lapangan. Menarik. Itu gambaran sederhana BIM itu seperti itu. Perkara tadi pertanyaannya adalah BIM apakah BIM software? Jadi bukan ke arah softwarenya Bukan arah software, tapi lebih ke ini adalah suatu sistem lah ya. Mungkin cuma sistem. Ya, lebih banyak orang sistem atau metode cara. Okay. Atau sebuah contoh, mungkin kadang dalam pekerjaan di lapangan, ketika kita bikin shop drawing untuk survei, orang Sunda kalau ngerjain kan per lantai, ngambil as ke ujung end slab-nya, mungkin 1 meter, ke atas 1 meter, ke atas 1 meter terus. Nah, ketika di load gambar, artinya ketika disetting di gambar seorang BIM modeler, dia bisa mendeteksi ini harusnya nggak 1 meter, harusnya mundur karena ketemu fasad. Oh, karena dia udah melihat gambar untuk fasad fasad gitu ya. Jadi udah jadi duluan gitu. Meminimalis kesalahan seperti itu, sehingga tidak ada meminimalis kesalahan bobo atau cor plat lagi. Kalau cuma 3 lantai, 4 lantai nggak apa-apa, tapi kalau 30 lantai hal seperti itu kita udah mendeteksi dari awal. Atau mungkin pipa-pipa, pengerjaan pipa itu sering kejadian mas, ya. Nabrak si pipa, nabrak balok ya. Jadi kita bisa diskusikan dengan para stakeholder, baik dari owner atau dari MK atau perencana, kita bisa dengan satu model yang sama. Oke mas, mungkin itu berarti bentuknya lebih ke modeling yang sudah implementasi di software-software sekarang ya? Ya, kalau tiap software ada yang lebih kekurangan. Mungkin kalau Revit itu cenderung kita ke lebih bangunan high rise. Tekla mungkin lebih ke penulangan, detail-detail pembesian. Ada itu mas, kayak pernah dengar Glodon TRP apa ya? Ya, TRP, TAS, TME. TRP lebih ke rebar. Rebar itu berarti penulangan. TAS ke arsitektural. Nah, terus TME mechanical MP, tapi itu produknya Glodon. Autodesk punya Revit. Tadi timbal company ya. Backline. Nah ini kan ada banyak nih mas, semuanya mengaku punya software sendiri untuk BIM-nya sendiri. Ini bisa nggak sih misalnya software-software ini digabung jadi satu sistem itu? Terintegrasi. Sebenarnya ada yang namanya export file yang universal, setahu saya buat EFG itu universal, dia bisa loncat ke produk-produk lain. Gitu. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin BIM itu ada tahapannya dari 3D ke 4D, 5D, 6D sampai 7D. Wah, ini kayak panjang nih kalau jelasin sekarang. Kita tahan dulu aja mas, jangan. Kita mungkin lebih ke yang dasar dasar fundamentalnya saja. BIM itu buat apa aja sih mas? Gitu. Nah, tadi kan udah disebutin nih ngomongin soal class detection. Terus quantity ya, karena ini bukan sama AGS, quantity ya. Terus apa lagi mas? Schedule. Oh, scheduling bisa juga. Schedule bisa juga ya. Schedule bisa, kita bisa mengetahui urutan pekerjaan dulu yang bisa kita laksanakan dengan real time dan rencana. Ada softwarenya. Nah ini apa bentuknya, kayak kalau biasanya kan di proyek itu biasanya scheduling, ngomongin scheduling ya bentuknya kayak Microsoft Project gitu mas, Microsoft Project atau Excel yang MS S-curve gitu. Nah ini kalau BIM gimana nih ngomongin scheduling? Ya tadi karena bahasanya dari building, building, information modeling terintegrasi dengan waktu. Jadi ada model, ada waktu, itu namanya 4D, 4D. Ada 3D, ada waktu, dilingkan menjadi 4D. 4D ada waktu, berarti nanti si model ini dimasukkan waktu, ya, dia tahapannya menjadi 4D, 4D. Berarti nanti bisa kelihatan nih sekuensinya apa saja dipasang. Misalnya ada 1, terus kolom,
Ya, satu kolom, balok, plat yang terintegrate dengan waktu. Balok ini kapan harus jadi? Oh, berarti, nah ini kalau di situ ada keterangan misalnya lantai 2 harus jadi tanggal 26 nih besok. Ya. Tapi real di lapangan kita ternyata baru plat tanggal 1. Nah, oh berarti kelihatan nih ada proyek bakal terlambatan. Oke. Dan itu bagi mungkin owner atau yang nggak ngerti kebasikan teknik ngerti. Wah ini. Oh ini ada keterlambatan dan bisa didiskusikan. Kenapa terlambat? Itu untuk didiskusikan di awal-awal sekarang, bukan nanti ketika akhir. Owner kok saya udah masalah terima ke tenan tapi kontraknya belum jadi, kenapa? Jangan sampai terjadi di akhir-akhir proyek. Makanya kita mendeteksi dari awal dulu schedule-nya apa. Kayak ini ya, jadi early warning gitu ya. Jadi sebelum ini jadi bocor ke depan ya kan, kita udah sekarang tahu dulu nih. kenapa terlambatnya. Masuk. Setidaknya secara visual terintegrate dengan modelnya. Kalau biasanya kita lihat Microsoft Project atau Curva S itu kan hanya berupa tulisan dan barbar waktu aja kan. Karena kalau project itu juga kadang-kadang ngomongin progres atau bobot pekerjaan. Nah, ketika dilingkan dengan model disimulasikan, setidaknya kita tahu progres untuk saat ini itu harus sudah jadi di section berapa atau di zona berapa atau di lantai berapa. Oke. Itu bahasa di BIM namanya 4D. 4D ya. Jadi 4D. Di tabnya atasnya 4D, ada yang mau tanyakan ke 4D-nya itu apa? Kalau softwarenya, setahu saya ada banyak sih, cuman saya lebih seringnya pakai Navis. Itu produknya dari Autodesk. Kalau untuk 3D tadi Revit, ketika ngomongin 4D berhubungan dengan schedule, Navis. Kompetitornya Autodesk mungkin ada, setahu saya Synpro. Mungkin ada teman yang lebih mengerti, bisa komen sih. Boleh kalau kita kan memang kiblatnya saat ini banyak kan Autodesk ya. Autodesk. Mungkin karena pasarannya di Indonesia lebih orang cenderung Autodesk. Nah itu berarti tadi 4D itu karena ketambahan waktu sehingga bisa untuk scheduling ya? Scheduling. Jadi kita tahu ini harus kerja kapan, ini tahapnya apa-apa kan. Bisa juga dimasukin alat. Oh alat TC gitu ya? TC harus mulai masuk TC itu selesai apa itu. Nah ini penting karena kan kalau ngomongin alat itu kan memang salah satu komponen biaya yang cukup gede ya. Terutama TC itu bisa per bulannya bisa 100 jutaan, terus tambah nanti dia harus punya genset yang bisa listrik PLN, genset ada akinya. Sesuai dengan schedule yang ada di item itu, pekerjaannya itu apa aja. Pasang TC, berarti kita bisa modelkan TC. Oke. Dia dari bulan apa harus masuk, bulan apa dia kalau dibongkar apa namanya? Demolition, bukan demolis. Kalau erection pasang. Kalau dilepas diturunkan. Nah, itu harus kita bisa mendeteksi di schedule 4D di. Oke. Nah, ini kalau ngomongin scheduling gitu, Mas. Misalnya ini kan dia bisa memodelkan dari awal sampai selesai, Mas. Ya kan? Nah, tapi apakah si model scheduling ini cuma dikonsumsi oleh si kontraktor? Karena kan ini ngomongin bisa dipakai untuk sama-sama pengawasan nih, MK juga mantau, orang juga mantau. Nah, apakah ini cuma dipakai kontraktor? Sebenarnya bisa dipakai semua, Mas. Bisa dipakai semua. Kan urut ini kan kenapa BIM yang hanya membuat itu kenapa kontraktor? Saat ini yang saya tahu pasti kontraktor yang mengimplementasikan BIM. Dari owner pun kadang nggak, dia antusiasme ada tapi SDM-nya nggak ada. Dari konsultan dan MK masih belajar juga. Atau ya, kalau mungkin juga karena dari ini ya, mungkin kalau dari saya dengar tadi berarti itu dapat menjadwalkan seperti detail ya dari kayak alatnya. Ya bisa detailkan. Nah, tergantung kan jadwal schedule itu, Mas. Mungkin banyak kontraktor yang pakai karena butuh pendetailan sampai sejauh itu kan ya. Dari alat-alatnya, dari alat dan model apa metodenya mungkin sebenarnya metode dan ke arah metode. Kalau dari owner mungkin kan lebih untuk schedule, mereka lebih perhatiannya hari ini harus sudah apa saja yang terpasang. Ya, jadi mungkin dari owner kenapa kok terlambat gitu kan. Nah, iya. Simpel kan. Jadi mungkin banyak yang belum pakai BIM mungkin karena tapi setidaknya bagi owner visual dia dapat.
ya kan Mas, nggak Iya, cuma iya. grafik-grafik. Kenapa harus S? Kenapa nggak kurva S itu harusnya kurva Z atau U atau T? Kurva ular itu ya, mata di ujung. Hanya orang teknik aja mengetahui alasan itu. Iya. Tapi sebenarnya bagi orang awam, owner-owner awam, dia bacanya mudah. Oh, bulan ini setidaknya aku sudah dapat lantai ini, kenapa? Nah, di situ seandainya kata yang kontraktor ini nakal, ya dia schedule-nya bisa aja dilambat-lambatin, tapi aktualnya dibagus-bagusin. Kan permainan data. Tapi semoga kontraktor nggak seperti itu. Dia benar-benar implementasinya benar-benar real. Nah, situ perlu tiap lini itu juga harus ngerti. Dari owner juga ngerti apa itu BIM, dari MK, dari konsultan juga harus ngerti. Dan untuk clash detection sendiri sebenarnya sangat penting untuk desain tim dari MK maupun owner ya. Nah, dan class design itu masuknya ke lebih ke 3D sih. Tapi kalau dulu bilangnya itu 6D karena menganalisa. 6D itu analisa. Oh, mungkin sebelum itu bisa dijelaskan tuh tadi Mas, yang 5D dan 6D itu apa? Ini. Kalau 5D itu jelas jatuhnya ke ekspornya quantity, volume, material take off. Oh, yang tadi ya ngomongin hubungan drafter sama kias biar Ya. katanya langgeng gitu ya mereka. Ketika seorang namanya modeler yang bikin itu namanya 3D modeler. Ketika dia bikin bangunan struktur doang dengan luasan katakanlah 10x10, dia bahasanya tinggal enter untuk ekspor ke sebuah volume muncul nih. Nah, semisal terjadi perubahan desain, tadi misalnya desain awal adalah 5 lantai. Ketika di lantai 3 dibuang setengahnya atau buang 3/4-nya, mungkin void atau mezanin, kias nggak perlu menghitung lagi. Seorang model tinggal mengekspor, tinggal enter lagi, dia muncul sesuai dengan model yang dia bikin. Ini kalau ngomongin Simple ya. Simple banget, emang seolah-olah jadi pekerjaan workflow-nya kan jadi ya ibarat katakan kasarnya QS gak usah ada, Ya. cukup seorang model Seorang saja, modeler aja. dia juga bisa mengekspor drawing, soft drawing juga bisa, tapi dia juga bisa mengekspor quantity. Ya. Emang BIM itu memang BIM salah BIM gitu ya? BIM salah BIM. Tapi perspektifnya Mas, bahwa BIM itu effortnya pertama sangat tinggi, usia awalnya tinggi. Jadi kalau di bacaan grafik, dia sibuk di awal, grafiknya sibuk di awal. Ketika di akhir, dia kinerjanya bisa kemana-mana. Jadi memang di awal sibuk, grafiknya seperti itu. Beda kalau yang konvensional yang seperti biasa, di awalnya enggak, dia ngikutin lapangan. Sesuai dengan kerja di lapangan, baru ngerjain BM, base map, atau kerjaan pelcap, ya dia berusaha Masih santai ya? masih santai. Ketika dia nyampe struktur tengah, udah macam-macam masuk itu. Iya, struktur udah masuk tengah-tengah, arsitek Arsitek masuk. Landscape mungkin dia gitu. Itu tadi untuk di 5D. Sedangkan 6D lebih ke analisa mungkin lebih ke bisa ke struktur juga. Analisa struktur, bisa analisa pencahayaan, sunpad dan segala macam itu di 6D. Oh, analisa struktur bisa masuk juga. Ada Analisa struktur berarti ngomongin misalnya si Rempet, kolom kuat atau enggak gitu. ya. Bisa. Oke. Baru tahu saya soalnya. Kalau ngomongin cahaya tadi berarti kan kayak Posisi ukur itu ketika cahaya. diplotkan ke misalnya wilayah Jakarta, cahaya ini secara desain arsitek oke nggak? Bagi yang mengerti arsitek, itu analisa, termasuk analisa dari bangunan yang kita bikin itu, fasadnya atau pemilihan materialnya itu 6D. Nah, sebelum ke situ tadi kita ada yang kita lupa Mas. Semua ini sudah menjadi PUPR. Itu PUPR. PUPR kan saya lupa PUPR nomor berapa. Bukan kementerian. Kementerian Kementerian Pembangunan Umum, pekerjaan umum dan ya mungkin dibantu perumahan rakyat. teman-teman yang tahu PUPR untuk soal BIM. Seingat saya juga jarang lihat buku-buku tuh. Bagi bangunan pemerintahan bangunan pemerintahan yang di luasannya kalau nggak salah 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai Pak, sudah harus mandatori menggunakan BIM. Oke. Maka para kontraktor itu demi memenangkan sebuah tender, marketingnya harus menjalankan BIM.
sama ketika zaman dulu, mungkin di tahun 90-an atau tahun 2000-an, kontraktor yang belum memakai software CAD misalnya, ya nggak akan dikasih tender. Jadi emang pemerintah tuh pelan-pelan gini ya, mentransformasikan sistem pekerjaan Ya. dari yang gambar konvensional masuk ke AutoCAD. Itu pun ada proses data pemaksaan pemerintah ya. Jadi itu lebih advance lagi, kerja lebih optimal lagi gitu. Nah, karena kan mungkin ya nggak tahu itu bahasanya mungkin ke ranah politik, mungkin agar data-data itu bisa berupa apa ya, data yang bisa digunakan untuk seterusnya. Oke. Mungkin data itu bisa akurat. Kalau mungkin kertas zaman dulu mungkin kertas hilang bisa hangus, tapi kalau data seterusnya bisa tersimpan. Ya, jadi ketika ada audit bisa dicari datanya di cloud atau di cloudnya hard disk gitu. Tidak bisa sengaja dibakar gitu. Karena kan kalau proyek pemerintah itu kan garasinya 10 tahun, 15 tahun. Apalagi kalau proyek jembatan bisa 50 tahun. Tapi memang kalau fungsinya sejauh itu saya tertarik sih, itu memang sepertinya perlu diimplementasikan. Nah, implementasinya, kalau penilaian saya, implementasinya di negara kita baru sebatas 3, 4, 5D. Untuk sampai 6, 7 itu masih nggak terlalu semua kontraktor itu menerapkan. Mungkin ada kontraktor yang sudah sampai 7D secara marketing, tapi secara jiwanya, secara jiwa teknisnya mungkin hanya sampai 5D. Wah, Saya berani ngomong gitu ya, karena kenyataannya begitu. Dia modeling 3D, terus untuk kebutuhan schedule 4D, diimplementasikan sampai 5D, volume, material table. Mungkin ke 6 dan 7 ini masih apa ya bahasanya, mungkin nggak semua mengimplementasikan itu. Mungkin ada, tapi lebih cenderung ke marketing. Ini loh, saya udah pakai 7D. 7D apa ya? 7D lebih ke asset management. Menarik kalau ngomongin BIM itu. Tapi kayak kita harus selesai dulu Mas. Ini kalau dilanjutin bisa sampai tahun baru mungkin. Gak apa-apa, kita tahun baru ngomongin BIM. Namanya BIM Sawatim. Ya mungkin bagi teman-teman yang masih tertarik mungkin bisa komen, kasih feedback ke kita, tanya-tanya, atau mungkin ada yang bisa sharing. Terus Mas, Pak, sebenarnya kita Mas semua sih. BIM itu sebenarnya ini kita bisa sharing, kita nanti bisa sampaikan melalui IG dari teman-teman, masukin artikel atau apa, linkkan ke artikel, kita bisa bacain, ya Mas? Iya, bisa. Nanti tinggal dibuka aja IG kami di @coffeecivil tanpa spasi sesuai nama Spotify ini. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di situ, terus komen atau DM di situ aja. Dan kalau memang nanti kita lihat banyak yang masih tertarik dengan topik ini, mungkin kita bisa buat pembahasan lebih lanjutnya. Ada yang lebih mengerti, kalau saya bukan bermaksud sok tahu, cuman setahu saya kita sharing aja Mas Dija. Misalnya tadi ada BIM 7D, siapa tahu ada 8D, 9D. Sebenarnya ada Mas. Oh ada. Tapi itu luar negeri. Oh, tahan dulu Mas. Tahan dulu. Saya tahunya 32D nih sejauh. Atau mungkin di tahun 2040 namanya bukan BIM lagi, mungkin di zaman 2040 namanya BOM. Oke, jadi itu loncatan zaman. Oke, gitu aja. Jadi langsung kalau yang mau kasih feedback bisa langsung ke IG kita ya, tadi yang sudah disebutkan. Oke, sekian dulu dari kami. Kami tutup di episode ini. BIM Sawatim jadi apa? Building Information Modeling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.